terang ngomong ke mon terakhir masalah ini gua bid'ah niku pokoke nerangno bid'ah aku repot. Ora kok nek nerangno tenanan koyo wong alim terus sing bener Muhammadiyah. Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah ibadah wong NU mulai nisfu Sa'ban sampai sing delimet. Kula niku lho jujur mawon iki. Wong paling bingung wong alim sing jelas nek nyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin kaya apa muin ngritik salat nisfu Sa'ban nggih mboten. Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi sholat nisfu Sa'ban. Sampai anak ngaji muin wah kaya apa ngritike kitab itu iku ning perilaku sholat 10 Muharram wah entek ngamek. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamek. Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing perilakune nerangno bid'ah iku sensitif. Persisnya kata bid'ah itu kan ya. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin benar. Jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini sing dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe rad. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu mesti sesat. Yaitu memperbarui agama. Itu sesat. Wa kullu dolalatin bid'ah. Nah, terus kemudian ketika era ulama, kados era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Jane mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan to musuh nganggo pistol. Mergo zaman Nabi nganggone napa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo jalalain? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi. Mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Dan sesuatu tidak Islami. Sebab itu terus dibalik. Ono bid'ah itu ada dua. Ono bid'ah dolalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kalau Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah. So aliran sing aneh-aneh to nggih. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu lama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan nggak dikenal zaman ulama unas salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haromain, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Nah terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, Mas Toriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Brawijaya. Istighosa kubra ning lapangan. Ini bid'ah kabeh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Orang usah sholat isu Sa'ban apa ae ora ana to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nek ikhlas kalian mboten. Sholat isu Sa'ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi taala kan sholat itu khairun maudhu'un fa aksir au akillah. Sholat pokoke apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane sholat namung wektu 5 kan. Fil awqat al makruh iku bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi sholat yang mesti haram nu bar asar nganti subuh, bar subuh nganti tuluus samsi karo pas subuh peserngi, pas zawal. Ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian, nah ini sing jadi masalah kemudian ono amalan-amalan sing menunjuk waktu. Kali sholat nisfu Sa'ban, sholat Tasu'a, sholat Asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Misalnya usolli rok'ataini nisfa Sa'ban tetap napa? Lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Sing masalah itu ketika nanti kaifiyah sholat orang koyo zaman Nabi. Dan setan orang goblok ya. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh itu didu. Mergo rebutan pondokin. Akhirnya pondok satu titik di desa itu. Misalnya beduan ya di meja. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai juga pondok neng Kalimantan. Sitok minggat neng Sumatera, anak kiai juga pondok neng Sumatera. Kalau setannya gak ngedu, malah pondok tetap satu titik.
Tapi setan itu goblok ora roh, akibat ngene iku ora roh. Akhire dulur dicu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, muga-muga ora ngaji, kok nak ngaji rene roh, ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diutik kan satu titik. Nggih mboten. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah mingate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lalu kula anggere wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukaran sak minggat ning Papua ya alhamdulillah. Apik. Kula niku ra Gus kancaku ya Gus-Gus sing minggat ki kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Bernuwun kok minggat bener. Minggat Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok apa gawe opo. Setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang itu. Lah coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Ning Sulawesi ya tetep gawe napa? Pon. Engko nenggone wis wae angker nang dindi. Wali Songo ya. Sunan Kalijaga agak pati cocok mbek buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhire dakwah ning kidul di daerah kene. So akhire ono ya mono dakwah rong khatam terus dadi Islam macam-macam. Sati terus no. Tapi ya barokah iku ana Islam tok Tingkir, tok Solo, tok Jog. Cara rapati tukaran yo Sunan Kalijaga men ngewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang ning gone. Berhubung barokah tukaran sithik-sithik. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Penangsa. Sing Kalijaga dukung wong kene itu. Setuju yo. Pokoknya kurang satu terus-terus. Pokoknya saya ngomong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut keluar itu dianggutus. Serasa dijero-jero. Dan jelas barokah. Mau tukaran ya utak-utak yang pantura. Barokah tukaran ya dong. Jadi, tapi ora usah terus nak ngono tukaran barokah ora usah mending ngono. Pokoknya apa yang ngangeran sing ngersakno kabeh baru. Tapi ora usah diciptakan. Ono suami istri pegatan terus. Ya kadang yo barokah sing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo apik. Padahal sing lanang tau GR, mak pegat iso apa ya ora piye malah apik. Iku pangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara. Akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural. Akhirnya kejauhan Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan deknane. Islam kudu fikih, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kuwat. Lah ya ana sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedu. Ana sing milih fikir ae ben tambah hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngrebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sindenan terus. Kasih do dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik. Mulai para sahabat tabi'in sampai wali songo, nyatanya tetap Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khidmah wae? Kayak saya yang mengkhidmati Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ora usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innal ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini, contoh gampang. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, Gus sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat.
Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati ya. Tak tili mati kapan? Kan ini udah. Kabarnya orang mulam. Sesuk sopan orang mulam. Lu ke orang mulam cepet kok mana sih? Kowe iku iman mulai cilik, memangnya mati ku gak rong wulan tas iso wae iso wae engko. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni rong wulan 3 wulan kok dokter jajeni ke percaya, men aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah menika. Terus iya ora mesti bener kok tak imani. Lah iya kok wong cek goblok iku mondok rong wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya. Oke. Bodoh-bodoh mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji, dadi keren mati sesuk. Sulit bodoh nele biasa. Terus saiki urip kok. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan iku nanya nak ibadah kok mati sesuk 2 wulan iku kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula di 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya di 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Terus kula agar lan kula ora pati seneng derajat sesuk mati wae di derajat bareng sesuk. Ya gitu mangka anak tamu tuh akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ilah. Kita ini butuh. Makanya kalau suwun-suwunnya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat. Sehingga hal-hal yang cara dohir itu salah, tapi itu menjadi berkah dan kita tidak pernah kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar nggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah, nggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju, misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama, menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wonge kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islamnya. Jangan orangnya. Orangnya bulet-bulet. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, tidak apa-apa, semua perkara saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran itu apa sih? Gaya langit bumi. Akhirnya sih itu iya, pangeran di pantas sih gaya langit bumi, pangeran ulah tahu saya apa-apaanan. Soalnya yang mulai cerita, iya aku tahu nyembah, pas dua luang, sampai aku izin pangeran udah iya. Soalnya yang cerita mana, aku tahu pas nyembah, pas tangannya copok. Waktu cerita kenaifan pangeran itu, ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Negara itu pinterin nabi ya, mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mohon kalau terus nanya.
Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Fa alam tarono ta ora ngerti sira ta alam tekse ora ngerti sira ana wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa Allah minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhirna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine kan fa akhraja. Tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa'akhirnya. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarot dan ing boro-boro buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna apa alwanuha boro-boro warnane samarot. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pinggirnya ditanduri pelem manis ya ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa gitu ya? Saking kudrahnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mustalifan khali warna-warna apa alwanu berapa warnane samarot kaafdoro kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Wa irial lan yane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking berapa gunung judatun uti berapa dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusa ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jam wujuda tori konteks dalan fil ngirihi landiane apa jabal bidon kang putih-putih ya kados gunung-gunung teng Indonesia. Nah didelok wajo kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih wa khumrun lan ana sing kemerah-merah ron ke kuning-kuningan ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal bisidati ana sing terjal waduk filan ana sing kropos. Yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos wakara bi busut lan pira-pira watu kemloso piye kuna manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhur nek pira-pira watu syadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini loh, intinya misalnya bumi itu dari apa kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Itu nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu den ucapno kaciran kang akeh aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon guys, pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jelinteng. Lah ngeten. Aswad itu maknane iku wong Jawa lho, nek muni ireng banget misal ireng jelinteng. Pokoknya wes ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa kehitamannya. Wa minan nasilan setengah saya manusa wa dawa bilang pira-pira tan napa kewan wala namilan pira-pira raja kaya. Jadi kalau jawab itu mulai melata ya jawab, mulai kodok ya jawab. Nanti mulai kewan apa saja itu jawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? Anak mukhtalifun utai sing beda-beda apa alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadalik kaya warnane pira-pira kewan. Pira-pira tanduran. Jadi maksudnya ngeten nih. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih, engko tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merahan. Engko dia anak kehitam dari mani yang sama. Dulu-dulunya misalnya enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan toh sekarang pas bapaknya, indukannya, ibunya sudah putih. Tapi tetap aja asal usulnya dari satu. Ya tetap asal usulnya dari satu. Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal usulnya satu. Kok sampai beda-beda itu kabeh kekuasaane Allah. Kastila visi mari kaya dene bedane boro-boro buah wal jibalilan. Yang memahami itu semua tentu ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsam sine wedi banget Allah min ibadi sing boro-boro kaulane Allah sapa ulama boro-boro ulama. Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji,
Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman, kalau dawai Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar. Sekarang sama iya 1 juta nah. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus diwayah apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sodakoh, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap, enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, ngomong dari awal memang sodako. Lah soal geremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, kami tetap geremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang lasem dan kaidah di lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Topo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun, ada Pak Taifur, orang lelaki yang alim yang wali. Di beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi Rois Am, yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran, dulu bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid.
Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran tuh gini, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe rapal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti itu. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca wahab misalnya, juga kona'ah, anaknya juga itu figurnya. Cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut zuriyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya, itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Jika penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat. Kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru, wedhus kuru. Ambek guse tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru itu kan nggak imbang. Nah tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithaq. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok. Ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh, tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di Fatihah karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba dia ngenangan, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang nggak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang nggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin, ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya.
lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan, tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lomo wae nur, duit enggak ana gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Nah, itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Bisa. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap kayak Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Taala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya, banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu memvonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Oh manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah.
Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean tuh dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya kan. Jadi nanti kalau kamu masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam, saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadzambi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan, ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada azharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul loh, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah saya harus jadi orang soleh. Allah diharus-haruskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja, soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh surroh habibuk, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik yang senang musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul. Ini mau gaya-gayaan copy paste nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nirawarisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Ampun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh najenan pangeran. Mohon lahiran jenazah di pangeran, serano sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda.
Saya punya sekian contoh, makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabarruk dengan Jamil apa Salim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya, hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa itu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu, kubu sebelah ingin bantu, tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing, jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua, ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut ngurmat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi ihsani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, sholat tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya, kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah, kali ini baik maka gini, kalau buruk masa Nabi baiknya ingkana. Lah orang-orang yang menyerang kita kan itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi, mau didoain maghfirlahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi jadi ngono ighfirlahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan ya. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah, intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain, kamu sudah mati, dipakai anak cucumu, ini berkelanjutan nggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fazid fi ihsani wa ingkana musian fatajawaz anhu, mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh maka, kalau guru saya buruk maka, itu kan taklek namanya Pak, itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Rasulullah, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu, saya nggak pernah. Ingkana nggak pernah, karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin, tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa ingkana kok. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Enggak. Ini bukan ijazah, ini marah ini, jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan, dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan
ketika malaikat Jabal bilang, Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darroh itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung. Gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tapi sudah hafal. Saya gurunya nggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang, ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra maka dan Gusti rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Jom, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah, nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah, apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wis balikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya harus dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, Jabbar, Qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung, ini cuma kita itu iman ya.
Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan gak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya anak SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duham 4 itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan, jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu biar gak korban apa diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu gak selesai karena dia gak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mantul terus amin amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, "Cungkurung doa, cungkurung." Ya ini masih teks Arab lah, yang belakang sudah apa? Amin amin kan. Ya saya baca. Disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anak Arabian ja'ahu yatlubu minhu syai'an fa'atahu. Sumaqala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan, misalnya dikasih hanya 10.000. Qala al-arabiyullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu. Kata Nabi, jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakomat kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang loh. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopane ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim 'alaika." Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz. Masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'an nas wa tafa'at ba'an nas falam yaziduha illa nufuran
Fana dahum sohibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaku biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya sama orang lain. Sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari. Sama kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka inginnya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah inginnya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan, nah, itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir nawang NU gitu. Di majlis, satu majlis dengan saya. Singkat cerita, semua NU pinter. Waya jamaah duhur itu waya sholat. Ayo jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat bareng. Gak wajib mengkafir sholat. Tidak usah kafir, sholat saja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani gak mereka mengatakan yang dikafirkan tidak perlu sholat karena sudah kafir? Berani gak kira-kira? Gak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua karena memang gak pernah ngaji. Gak pernah apa? Gak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul gak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu fatawajjalaha baina yadiha fa akhadalaha minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum kaqaulihi. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta ja'at wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum. Terus itu walhasil itu terusannya hadis itu, kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakholan. Jadi intinya gini, seneng Nabi dibayar itu sah. Seneng Nabi dibayar itu sah. Seneng Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan-makan terus menjadi seneng Nabi karena ada Bukharinya, itu juga sah. Ono zaitune sah. Terus kiainya seneng karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah.